Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Dunia Vision yang dirahmati Allah. Dalam agama ada sebuah ungkapan yang cukup baik, yang cukup bagus, yaitu ungkapan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata-kata ini sesungguhnya sangat bagus, sangat baik, tetapi akan bermakna tidak bagus dan tidak baik ketika salah menerjemahkannya dan salah menggunakannya. Kembali kepada Al-Quran, karena memang Al-Quranul Karim adalah kalamullah, adalah firman Allah yang tidak ada dusta di dalamnya, tidak mungkin salah di dalamnya. Kalamullah, siapapun yang membacanya, walau hanya satu huruf, baik paham atau tidak paham maknanya, maka orang yang bersangkutan akan diberi pahala. Membacanya sendirian maupun membacanya secara berjamaah seperti yang biasa dilakukan sebagian majelis ta'lim misalnya ketika membaca surah Yasin bersama-sama, kesemuanya akan mendapat pahala. Tapi berbeda halnya ketika Al-Quran tersebut dipahami oleh orang-orang yang tidak paham. Misalnya orang-orang yang tidak punya kualifikasi di bidang Al-Quran, mereka tidak bisa berbahasa Arab atau tidak paham berbahasa Arab, mereka tidak paham ulumul Quran, entah itu tentang asbabun nuzul, nasikh, mansukh, am, khas, dan lain sebagainya, maka Al-Quran di tangan orang-orang yang tidak paham seperti itu bukanlah sebagai hudan linnas, tapi dhalalatun linnas. Oleh karena itu, untuk kita bisa menggunakan Al-Quran ini, kalau memang kita mampu, maka silahkan saja langsung kepada Al-Quran. Karena memang Al-Quran pasti adanya benar, pasti benar adanya. Tapi sebaliknya bagi kita yang tidak mampu, jangan memaksakan diri untuk memahami Al-Quran, apalagi terlalu berani menyampaikan Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Demikian sabda yang diucapkan oleh Rasul. Au kama qala. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an sedangkan dia tidak punya ilmu tentang Al-Qur'an itu, dia menyampaikan Al-Qur'an padahal belum tentu makna Al-Qur'an seperti itu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, sama artinya orang yang bersangkutan menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Jelas sebuah ancaman yang bukan main-main. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak mampu, maka bacalah kitab tafsir yang memang sudah dikarang oleh para ulama. Misalnya untuk menunjukkan tafsir yang berbahasa Indonesia, kita ada mengenal tafsir Al-Misbah punya Profesor Quraisy Shihab, atau misalnya ada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, atau misalnya agak lebih tinggi sedikit ada tafsir Al-Munir karangan Wahbah Zuhaili, atau bahkan misalnya ada tafsir At-Tabari, atau bahkan tafsir Al-Qurtubi. Begitu juga selanjutnya kembali kepada hadis. Hadis itu memang sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagi orang yang tidak paham hadis, hadis ini akan mencelakakan bagi yang bersangkutan. Karena hadis itu sendiri kita paham ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif. Belakangan ini hadis dhaif ini semakin digugat oleh orang-orang. Seolah-olah ketika sebuah hadis itu dhaif maka tidak boleh diamalkan, tidak boleh dipraktekkan sama sekali. Jelas ini tidak benar adanya. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau itu dalam koridor fadhailul a'mal, untuk keutamaan ibadah atau memotivasi ibadah. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memahami dengan lurus ungkapan kembali kepada Al-Quran dan hadis itu? Kembali kepada Al-Quran dan hadis, silahkan langsung kepada Al-Quran dan hadis kalau memang kita mampu untuk menggali langsung kepada Al-Quran dan hadis. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mampu menggali langsung kepada Al-Quran dan hadis, maka bacalah kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama ketika menafsirkan Al-Quran. Bacalah kitab-kitab hadis para ulama yang sudah mensyarahkan hadis sedemikian banyak. Karena kalau kita tidak membaca ke sana,
maka kita akan tersesat adanya. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran tidak membaca tafsir, maka maknanya tidak akan utuh kita lihat. Ketika kita membaca hadis tidak membaca syarahnya, kita tidak akan melihat maknanya secara utuh. Maka marilah kita kembali melihat khazanah warisan para ulama-ulama kita. Misalnya untuk hadis Sahih Bukhari misalnya, kita tidak akan mampu memahami hadis Sahih Bukhari dengan maksimal tanpa kita pahami misalnya sebuah buku Fathul Bari karangan Al-Asqalani. Begitu juga sebaliknya ketika kita membaca Sahih Muslim, jangan sekali-kali kita mengambil hukum dari Sahih Muslim tanpa mengambil dari syarah Sahih Muslim, misalnya kitab Al-Minhaj sendiri. Kenapa demikian? Karena sebuah hadis sahih belum tentu bisa langsung diamalkan tanpa dikonfirmasikan, tanpa didialogkan dengan hadis yang lain. Sekedar contoh, sebuah contoh misalnya bisa kita lihat dalam waktu beberapa dekat lagi kita akan melaksanakan Idul Adha misalnya, di sana ada kurban. Dalam sebuah teks hadis bimaknahu bahwa Nabi pernah bersabda dalam hadisnya bahwa daging kurban tidak boleh lebih dari 3 hari. Benar, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim. Tapi coba kita lihat dalam teks yang berbeda bahwa ternyata dalam redaksi yang berbeda, kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah daging kurban, kemudian berilah makan orang lain, kemudian simpanlah. Maknanya apa? Boleh lebih dari 3 hari. Nah itu tadi, supaya kita memahami sebuah hadis dengan sempurna, bacalah syarahnya. Dengan demikian kita akan lebih terjaga. Kita tidak akan tersesat kalau kita paham dan menyadari posisi kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat adanya bagi kita untuk menerangi hidup kita, menerangi jalan kita. Demikian, mohon maaf dengan segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.